Pengurus partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan oleh NU gimana, sama saja Pak. Karena di semua partai itu sebetulnya ada keterlibatan NU, ada semua. Paling penting bahwa PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU. Itu yang perlu kami tegaskan. Dokumennya ada, ya, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah. Kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu, karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan udahlah, jangan sampai terjadi lagi lah, masing-masing berada di jalurnya masing-masing, ya fokus pada masing-masing tugasnya hingga tidak terjadi konflik. Jangan masuk sini. Ya, konflik itu kalau yang satu masuk ke sini atau yang satu masuk ke sini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tengah bertikai. Hubungan keduanya sedang memanas dengan saling melempar api polemik. Wakil Presiden Indonesia yang juga tim inti pendirian PKB, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyayangkan konflik yang terjadi di antara kedua entitas berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Apalagi konflik tersebut berbuah laporan ke kepolisian. Kiai Ma'ruf yang merupakan Ketua Dewan Syuro pertama PKB itu mengatakan sejak awal kaitan PBNU dengan PKB diikat oleh hubungan aspiratif, kultural, dan historis. Namun keduanya tidak terikat hubungan struktural. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Ya, PBNU tetap pada pembangunan keumatan. Nah, PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini. Seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda. Sejak menahkodai PBNU, Kiai Haji Yahya Holik Stakuf membuat garis pemisah antara NU dengan PKB. Menurutnya, bagi NU, PKB sama saja dengan partai politik yang lain. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat berbicara dalam rapat koordinasi persiapan 1 abad NU di Surabaya pada 15 November 2022. Namun pernyataan berbeda disampaikan Gus Yahya seusai menghadiri pelantikan pengurus PWNU Jawa Tengah di Aula Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ia mengibaratkan PKB seperti mobil rusak yang harus ditarik kembali oleh pabrik lantaran ada kesalahan sistem. Untuk itu, saat ini PBNU sedang menugaskan panitia khusus yang diberi mandat mendalami persoalan antara PBNU dan PKB. Merespon pernyataan Gus Yahya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak tinggal diam. Dalam akun X @cakiminnow, ia menulis, yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik ikut rusak? Apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan kepada PBNU? Pria yang akrab disapa Caimin itu memaparkan, kendati digembosi Gus Yahya dan Saifullah Yusuf selaku Sekretaris Jenderal PBNU, perolehan suara PKB dalam pemilu 2024 mengalami peningkatan. Perolehan suara PKB bertambah 10 kursi. Dalam unggahannya, Caimin tidak menulis Kiai atau Gus kepada 2 orang pengurus teras PBNU itu. Ia menggunakan bahasa yang derajatnya paling rendah dengan menulis, mempolitisir NU gak laku, kok lanjut mempolitisir PKB? Emang siapa lu? Anda sopan, kami segan. Kalau nggak sopan, jangan ajak-ajak kita. Kegaduhan yang terjadi di Partai 9 Bintang itu bukan kali pertama. Pada 2008, setelah Muhaimin Iskandar terpilih sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar 2005, terjadi konflik internal yang berdampak pada pemecatan Caimin oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB. PKB pun terbelah menjadi 2 kubu, satu pro Caimin dan satu lagi pendukung Gus Dur. Di waktu yang berdekatan, kedua kubu menggelar musyawarah luar biasa. Ujungnya, pengadilan memutuskan kubu Caimin sebagai pengurus PKB yang sah dan bertahan hingga sekarang.
PKB adalah satu dari sekian banyak partai politik yang didera konflik internal dan berujung pada perebutan kursi ketua umum. Sepanjang masa reformasi, sedikitnya ada 7 partai politik yang ribut sesama pengurus, yakni PKB, Golkar, PPP, Hanura, Partai Berkarya, Partai Demokrat, dan PBB. Pada akhir 2014, Abu Rizal Bakri yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar ditentang kubu Agung Laksono dengan membentuk tim penyelamat Partai Golkar. Agung lantas menggelar munas tandingan hingga dirinya ditetapkan sebagai Ketua Umum. Konflik yang diantaranya disebabkan penentuan sikap politik partai apakah mendukung pemerintahan Jokowi JK atau menjadi oposisi itu berlangsung lama. Dualisme kepemimpinan di Golkar berakhir pada April 2016 setelah Menkumham menerbitkan SK kepengurusan Partai Golkar hasil rekonsiliasi kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Sama dengan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan pun dihadapkan pada pilihan politik dalam Pilpres 2014. Kubu Surya Dharma Ali dan Romahur Muzi berbeda sikap antara pendukung Prabowo Subianto atau Joko Widodo. Perbedaan sikap politik itu bermuara pada perebutan kursi ketua umum. Terlebih ada momentum Surya Dharma Ali yang saat itu menjabat Menteri Agama harus berurusan dengan KPK lantaran terlibat kasus korupsi dana haji. Kendati sudah divonis bersalah oleh pengadilan, pengaruh Surya Dharma Ali di Partai Persatuan Pembangunan tidak lantas pudar. Pengurus Partai Ka'bah masih terbelah, dan masing-masing pihak menggelar muktamar. Kubu Surya Dharma Ali menetapkan Jan Farid sebagai ketua umum, sedangkan kubu Romahur Muzi memilih Romahur Muzi menjadi pucuk pimpinan partai. Pertikaian yang berlangsung hampir 5 tahun itu berhenti setelah Islah dan satu suara mendukung Suharso Monoarfa sebagai ketua umum PPP. Namun, kepemimpinan Suharso pun digoyang di tengah jalan. Pada September 2022, Suharso dilengsarkan dari kursi Ketua Umum PPP dan diganti Mardiono. Konflik serupa terjadi di Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Ada dualisme kepemimpinan antara Usman Sabtaodang alias Oso dengan Daryatmo. Bahkan, salah seorang pendiri partai, Wiranto, ikut terseret dalam pertikaian kepentingan tersebut. Lantaran tidak bisa mempertahankan kursi Hanura di DPR dalam Pileg 2019, Oso didesak mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai. Namun, dalam Rapimnas yang digelar pada Juni 2024, Oso masih dipercaya memimpin partai sampai 2029. Setali 3 uang dengan partai lainnya, Partai Berkarya pun pecah kongsi lantaran dukungan dalam Pilpres 2019. Kendati partai mendukung Prabowo Sandiaga Uno, tapi ada pengurus lain seperti Muhdi PR yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi Ma'ruf Amin. Setelah Partai Berkarya gagal masuk Senayan, sejumlah kader partai mendesak untuk digelar musyawarah nasional luar biasa. Kendati sempat ditentang dan dibubarkan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya, agenda Munaslup tetap dijalankan pada 2020 dan Muhdi PR ditunjuk jadi Ketua Umum. Disahkannya kepengurusan Muhdi PR di partai beringin dipersoalkan banyak orang. Sebagian kalangan menilai di balik semua itu ada campur tangan penguasa. Penilaian serupa terjadi saat Muldoko secara terang-terangan membajak Partai Demokrat. Muldoko yang masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Menghadapi pembajakan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono melakukan perlawanan. Ia menegaskan dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah di mata hukum. Hal itu sejalan dengan keputusan Menkumham yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Muldoko. Namun Muldoko tidak tinggal diam. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tapi semua usahanya itu bertepuk sebelah tangan. Pada Agustus 2023, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat. Selain PKB hingga Demokrat, Partai Bulan Bintang pun tidak terlepas dari konflik internal. Yusril Iza Mahendra dituding sebagai otak utama dari kekisruhan partai yang dimulai dengan pencopotan Afrian Sahnur sebagai Sekjen PBB. Yusril diduga memanipulasi dokumen permohonan pengesahan ADART dan struktur baru ke Menkumham. Namun ia membantah tudingan tersebut karena sudah tidak lagi menjabat Ketua Umum PBB.
Menurutnya, kewenangan mengangkat sekjen ada di tangan ketua umum atau pejabat ketua umum yang saat ini dipegang Fahri Bahmid. Selain kisruh soal pencopotan Afrian Sahnur sebagai sekjen PBB, dalam kepengurusan PBB yang baru, diketahui ada 3 anak Yusril Iza Mahendra yang diberi jabatan penting. Mereka adalah Kenia Hairunisa Mahendra sebagai Bendahara Umum, Ali Reza Mahendra Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, dan Yuri Kemal Fadullah Wakil Ketua Umum Kompartemen Politik, Hukum dan HAM.